Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Utama dari Energi 038 akan mempresentasikan tentang penerapan kesehatan dan keamanan kerja K3 untuk instalasi listrik. Latar belakang. 1. Listrik energi yang penting bagi kehidupan manusia. 2. Pengamanan dalam instalasi listrik. 3. Kecelakaan kerja di bidang listrikan. Yang keempat, memperluas wawasan kerja di bidang listrikan. Tujuan dan manfaat. 1. Pengetahuan dan penerapan K3 pada tenaga kerja dalam bidang listrikan, lalu mengurangi resiko yang tidak diinginkan terhadap tenaga kerja, dan yang terakhir, tenaga kerja memiliki wawasan ilmu K3 kelistrikan dan rasa tanggung jawab dalam penerapan K3. Peraturan K3. 1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang keselamatan dan kesehatan kerja listrik di tempat kerja. Yang kedua, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015. Yang ketiga yaitu Peraturan Umum Instalasi Listrik atau PUIL tahun 2000. Teori K3, alat pelindung diri. Yang pertama, sarung tangan isolasi karet dan pelindung kulit untuk melindungi tangan dan lengan. Yang kedua, lengan isolasi karet untuk melindungi lengan dan bahu. Yang ketiga, ada pakaian tahan api untuk melindungi tubuh dari ARB flash. Yang keempat, hood untuk melindungi kepala terhadap ARB flash. Yang kelima, topi keras untuk melindungi kepala dari benda listrik dan menabrak atau terkena benda. Yang keenam, kacamata pengaman dan pelindung untuk melindungi wajah dari benda terbang dan busur kilat. Yang terakhir, safety shoes atau sepatu pengaman dan untuk melindungi kaki dan bekerja agar tidak langsung menyentuh tanah. Yang selanjutnya yaitu teori tentang penyebab kecelakaan kerja di bidang listrikan. Yang satu, ada sistem pekerjaan yang tidak aman. Yang kedua, informasi yang tidak memadai. Yang ketiga, tidak adanya pelatihan. Lalu isolasi yang tidak memadai. Yang keempat, aturan yang tidak aman. Lalu kontrol yang rendah terhadap aktivitas kerja. Lalu bekerja pada jaringan listrik itu. Lalu alat yang tidak sesuai. Lalu pemilihan alat yang rendah. Lalu kegagalan untuk mengelola pekerjaan. Lalu orang tidak berkompeten. Dan yang terakhir, kabel listrik yang tidak terisolasi. Selanjutnya yaitu kecelakaan kerja dalam bidang listrikan. Yang pertama ada electric shock, lalu electric burn, yang terakhir loss of muscle control. Data. Ini adalah data korban sengatan listrik pada tahun 2017 sampai 2018. Pada 2017 ada 11 orang meninggal, 10 luka-luka, 13 tersangka kerja, 5 korban bersentuhan dengan kabel dan tiang listrik, ada 1 korban pegawai PLN luka-luka. Lalu pada tahun 2018 mengalami peningkatan pada meninggal yaitu 17, luka-luka 13, tersengat saat bekerja 14, korban bersentuhan dengan kabel dan tiang listrik 9, korban pegawai PLN luka-luka ada 2. Lalu yang terakhir korban pegawai telekomunikasi meninggal ada 2. Ini semakin tahun semakin meningkat. Analisa dan pembahasan yaitu 1. Alat pelindung diri. Kurangnya sadar kerja dalam penggunaan APD, padahal APD adalah hal yang penting sekali dalam melindungi diri saat terjadi kecelakaan dalam kerja dan dapat mengurangi risiko. Kedua, electric shock yaitu suatu proses terjadinya arus listrik dari luar ke tubuh. Sengatan listrik dapat terjadi karena kontak dari tubuh manusia dengan sumber tegangan yang cukup tinggi sehingga dapat menimbulkan arus melalui otot atau rambut. Terakhir, electric burn yaitu kondisi di mana arus listrik mengalir melalui jalur yang lebih pendek, bukannya melalui jalur yang sudah ditentukan. Hal ini dapat menyebabkan lonjakan arus listrik yang menyebabkan percikan api, bahkan ledakan. Kesimpulan. Pertama, pentingnya K3 dalam lingkup kerja di bidang kelistrikan. Yang kedua, kerja harus sadar dan memiliki sebab atas pentingnya penerapan K3. Dan yang terakhir, perawatan dan perbaikan alat kelistrikan bukan hal yang harus diperhatikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.